Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, balik lagi di Dokter Kito, masih dengan tema yang sama yaitu fibroadenoma mammae atau tumor jinak pada payudara. Nah, tadi kita sudah menyimak materi dari Dokter Putri. Sekarang kita akan melanjutkan ya Dok ya, materi mengenai FAM ini dari Dokter Elsa. Kita langsung aja ya. Boleh kayaknya Dok. ke slide. Oke Dok. Nah, ini tanda dan gejala ya Dok ya. Next, lanjut. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi kita udah bahas sama Dokter Putri tentang dari definisinya sampai ke tanda dan gejalanya. Nah, untuk diagnosis atau dokter untuk mendiagnosa tentunya juga perlu pemeriksaan tambahan. Akan tetapi di puskesmas kita hanya sebatas bisanya sampai ke anamnesis dengan pemeriksaan fisik. Karena dibutuhkan untuk pemeriksaan FAM ini, dia membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut dan juga lumayan banyak juga. Ada pemeriksaan labor ya, pemeriksaan darah, dan juga nanti ada pemeriksaan radiologi dan ada pemeriksaan histopatologi namanya. Namun sebelum itu kita harus bilang dulu ke para pemirsa sebetulnya ya, kalau untuk FAM ini kan dia tumor jinak. Apapun benjolan yang ada di tubuh kita itu dinamakan dengan tumor. Nah, jadi setelah nonton ini harus diubah mindsetnya. Kalau orang bilang tumor itu dia bukan yang ganas, belum ya, belum berarti dia ganas. Jadi sekecil apapun benjolan, berarti dia tidak normal di dalam tubuh kita yang seharusnya tidak ada, kita sebutnya tumor. Ya, apapun itu benjolannya. Nah, tumor itu ada yang jinak dan ada yang ganas. Nah, sekarang kita bahasnya yang tumor pada payudara yang jinak. Itu dulu. Nah, kalau untuk yang anamnesis biasanya untuk sebelum mendiagnosa, biasanya yang pertama kita tanyakan sudah berapa lama benjolan ini seingat ibu atau yang disadari oleh pasiennya, ya. Biasanya kalau dianya bilang baru 2 hari ini dok terasa, kita tanyakan lagi apakah ibu sedang menstruasi, karena seperti yang disampaikan Dokter Putri tadi, salah satu penyebab dari FAM ini atau fibroadenoma mammae ini adalah fluktuasi hormon. Nah, jadi kalau kapan fluktuasi hormon itu bisa terjadi, salah satunya saat perempuan itu menstruasi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saat menstruasi bisa jadi terjadi lonjakan hormon, sehingga terjadilah yang namanya benjolan di payudara yang jinak ini atau FAM ini. Yang ketiga, apakah ibu ada tanda-tanda sistemik ya kita bilangnya ya, demam, penurunan berat badan, seperti itu ya. Ya, penurunan nafsu makan. Ini tujuannya apa? Untuk menyingkirkan kalau ini benjolannya tidak mengarah ke keganasan atau tumor ganas. Karena kalau jinak, dianya itu benjolan, tetapi dia tidak ada gangguan sistemik lain, kecuali mungkin agak sedikit nyeri, ya, agak sedikit terganggu, tetapi itu hanya minimal, ya, tidak yang mengganggu aktivitas seperti itu ya. Dia menetap saja, yang kadang-kadang kan memang FAM ini tanpa disadari aja. Nah, dapatnya tanpa disadari. Kecuali kalau yang keganasan memang biasanya sebelumnya ada gangguan sistemik tadi ya, ada demam, ada kok nggak mau makan, penurunan berat badan, perasaan minggu lalu baju ini masih muat, loh kok tiba-tiba pas dipakai sekarang udah longgar banget nih, berarti kan sudah ada kata-kata penurunan berat badan. Nah, itu biasanya untuk yang anamnesis. Baru dilakukan pemeriksaan fisik seperti yang disampaikan Dokter Putri. Jadi memang pemeriksaan fisiknya akan dilakukan oleh dokter atau bidan ya, juga tenaga kesehatan lainnya yang sudah bisa, itu akan dilihat memang akan dilakukan perabaan di mana payudara yang ada benjolan tadi. Yang pertama kita akan lihat ukurannya. Ukurannya misalnya apakah masih sebesar kelereng, seperti itu ya, apakah udah lebih besar sedikit. Biasanya diukur dengan penggaris ya, dengan penggaris. Terus seperti yang disampaikan berbatas tegas, dia seperti kelereng. Terus kalau kita pencet gini-gini tuh, gini-gini, dia masih bergeser sini, bergeser sana, itu berarti dia kita masih curiganya ke FAM, seperti itu ya. Sudah itu baru sekitar
sekitar benjolannya itu terdapat tanda-tanda infeksi atau tidak, ada kemerahan atau tidak ya. Terus kita lihat lagi payudara sekitarnya itu kulitnya mulus atau sudah ada sikatrik ya, kita bilang ya, sudah ada seperti kulit jeruk. Nah, kalau kulit kita kan mulus ya, kalau kulit jeruk itu kan dia agak mengkerut-kerut gitu ya, nah, bergerigi seperti itu. Terus kita lihat lagi di puting susu ibunya apakah sudah ada keluar cairan yang tidak semestinya, seperti itu. Barulah dokter di klinik atau fasilitas kesehatan pertama akan menduga-duga bahwa ini adalah FAM, seperti itu ya. Dan akan segera dirujuk ke spesialis bedah atau spesialis bedah onkologi biasanya. Ibu, ini kita akan rujuk ya, karena tidak ada pemeriksaannya di puskesmas untuk mengetahui diagnosa lebih lanjut. Kita akan menyarankan ibu dirujuk ke rumah sakit. Barulah ceritanya ke pemeriksaan ini. Di rumah sakit, pemeriksaan ini akan dilakukan, yaitu ada radiologi, yang kedua ada histopatologi. Boleh, next. Nah, pemeriksaan radiologi ini, dia menggunakan alat ya, berarti kan dia sudah menggunakan, seperti ini ya, pemeriksaan radiologi. Dia ada pemeriksaan radiologinya USG. Nah, jadi USG ini juga pemeriksaan salah satu bagian dari radiologi. Jadi kalau pemeriksaan radiologi bukan hanya X-ray atau ronsen aja. Jadi kalau untuk yang MAME, dia menggunakan pemeriksaan radiologi yang pertama itu ada USG. Nah, kalau USG contohnya ya, contohnya biasanya akan terlihat seperti ini. Ini untuk pengetahuan para pemirsa TVRI saja, dia masanya bulat atau oval ya, masa padat dengan kontur halus dengan batas yang tegas ya, dan dianya itu kita lihat di sini ya, cukup cantik ya, dianya bulatnya itu jelas. Nah, itu ya dok? Ya, ini jelas ya, yang bulat seperti itu, jelas dia bulat, terus batasnya itu jelas seperti itu. Nah, ini bentuknya pada setiap tubuh penderita sama dok? Iya, kurang lebih seperti ini. Karena ciri dari jinak itu batasnya tegas. Nah, kecuali kalau memang kita bicara misalnya tumor ganas, dia batasnya sudah tidak tegas. Nah, karena apa? Karena kalau kita bicara ganas, berarti kan bicara sel kanker ya. Kalau sel kanker itu dia akan menggerogoti jaringan sekitarnya. Tidak ada lagi pelindungnya, cangkangnya dari tumor itu. Nah, seperti itu. Boleh lanjut? Yang kedua. Oh, lanjut ya. Lanjut. Yang kedua, nah ini yang sebenarnya pemeriksaan yang spesifik pada penderita FAM, ada yang namanya mamografi. Nah, harusnya saya tampilin ya gambar alat mamografinya seperti itu ya. Jadi kalau untuk mamografi ini sudah pemeriksaan yang spesifik untuk lebih tahu apakah memang ada FAM di payudara seseorang atau tidak. Jadi pemeriksaannya itu kita istilahnya tuh dilakukan pemeriksaan, nanti alatnya itu misalnya ini payudara ya. Nah, alatnya itu di atas dan bawahnya payudara. Jadi memang agak sedikit ditekan seperti itu ya untuk melihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi alatnya itu di atas dan di bawah sedikit menekan dari payudara yang yang dicurigai ada benjolannya. Nah, yang akan tampak kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah benjolan atau indikasi dari tumor jinak atau FAM itu tersebut. Tampak massa bentuk bulat dan batas yang tegas. Lagi-lagi bentuknya bagus, batasnya bagus. Berarti itu indikasi dari tumor jinak ya. Lanjut. Kita lanjut ya. Lalu kita lanjut. Ini jadi kalau untuk pemeriksaannya memang tergantung dari rumah sakitnya ya. Terus juga tergantung dari spesialisnya, spesialis bedah atau bedah onkologi yang akan menentukan apakah pemeriksaannya lanjut ke MRI atau cukup di mamografi. Karena dari pemeriksaan USG dengan mamografi itu sudah cukup untuk sebagai gold standar ya, sebagai gold standar untuk mendiagnosa bahwa ini sudah ada benjolan atau FAM-nya. Nah, kalau memang dilanjutkan ke MRI kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini benjolannya, jadi dia masih berbatas tegas seperti itu, masih terlihat bulat ya. Boleh kita lanjut ya. Bentuknya masih jelas ya dok? Masih jelas. Yang kedua apa? Jadi
histopatologi ini, kita bicara pemeriksaan histopatologi ini adalah pemeriksaan yang kesekiannya selanjutnya ya. Jadi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang seperti radiologi ya, yang USG, mamografi, sudah bisa dipastikan diagnosanya bahwa ini adalah fibroadenoma mame, seperti itu ya. Tindakan yang selanjutnya memang untuk memastikannya lagi dilakukan insisi atau eksisi, seperti itu ya, pembedahan untuk mengambil jaringannya sedikit. Nah ya, kalau memang dokternya ini masih curiga nih, masih menduga-duga apakah jinak atau ganas, biasanya akan diambil sedikit atau memang diambil semuanya, semua benjolan tersebut. Yang namanya adalah biopsi. Nah inilah masuk ke pemeriksaan histopatologi. Gunanya apa pemeriksaan histopatologi ini? Untuk melihat secara mikroskopik. Secara mikroskopik apakah memang benar benjolan ini termasuk di tumor jinak, apakah sudah ada yang namanya tumor ganas, mengarah ke tumor ganas. Itu berarti pemeriksaan kesekian ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan untuk mendiagnosanya sudah cukup sampai ke pemeriksaan yang radiologi tadi. Kalau histopatologi berarti sudah ditegakkan diagnosa, terus dilakukan biopsi namanya, untuk melihat jaringan dari benjolan itu. Untuk histopatologi itu bermacam-macam metode biopsinya, ya. Ada yang namanya FNAB, seperti ya, core biopsi, biopsi terbuka, sentinel node biopsi. Ini untuk pemirsa TVRI sebagai pengetahuan aja. Akan tetapi tujuan dari biopsi itu untuk memastikan secara jaringannya, secara mikroskopiknya, apakah ini benar-benar tumor jinak atau ada tumor ganasnya, seperti itu. Next. Oke, boleh next. Kurang lebih seperti ini untuk histologinya ya, untuk mikroskopiknya ini yang akan dilihat, dan ini sebagai kurang lebih juga seperti ini benjolan yang diangkat itu akan berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang akan nanti dilihat mikroskopiknya ya. Ini untuk sekedar tahu aja. Kenapa saya menyampaikan agak sedikit lengkap ya pemeriksaannya, karena saya banyak menemukan pasien-pasien ini dia ragu dan takut untuk dirujuk. Gitu dong. Nah, ragu dan takut untuk dirujuk, ragu dan takut untuk dilakukan pemeriksaan. Biasanya balik lagi ini pasiennya, loh bukannya kemarin ibu sudah saya rujuk, kenapa balik lagi? Saya mau obat aja dok. Obatnya nggak ada. Ini nggak ada obat oral? Iya, maksudnya obat di puskesmas ya, untuk iya. fasilitas kesehatan pertama, itu tidak ada yang untuk menterapi dari FAM ini. Iya, kami mungkin di puskesmas bisanya untuk menterapi simptomatiknya. Kalau untuk mengurangi nyerinya, sakitnya ada, kalau ada demam ada, seperti itu ya. Tapi kalau untuk menghilangkan dari FAM ini tidak ada di vaskes pertama. Makanya saya dirujuk seperti itu ya. Kalau terus pasiennya balik lagi, ternyata setelah cerita-cerita dianya takut ya. Nah, maksudnya dari penjelasan ini supaya tidak takut lagi, karena memang itu adalah runtutan dari proses pemeriksaannya. Dan kalau pemeriksaannya benar, diagnosanya benar, terus pemeriksaannya benar, terus tegak diagnosanya juga benar, seperti itu ya, akan lebih cepat penanganannya supaya benjolannya tidak makin besar dan makin memperparah, seperti itu. Dokter boleh kita jeda sebentar ya dokter ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini ya dok. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita Bersama Kita Sehat.